Pernah ngerasain gak sih Anda lagi duduk di ruang tamu bareng semua anggota keluarga, tapi kok semua orang malah sibuk sama HP-nya masing-masing? Secara fisik kita ada di situ, bareng-bareng, tapi rasanya kayak ada tembok gak kelihatan di antara kita. Nah, inilah paradoks zaman sekarang yang mau kita kupas hari ini. Gimana kita bisa begitu terhubung sama dunia luar, tapi justru merasa makin jauh dari orang terdekat. Kadang kita ada di ruangan yang sama, tapi rasanya tetap jauh. Kalimat ini ngena banget ya. Kita bisa langsung kebayang situasinya. Semua orang memang ada di sana, di sofa yang sama, tapi pikiran dan perhatian mereka ada di tempat lain. Kesedot masuk ke dunia di dalam layar kecil itu. Oke, kita mulai bedah perasaan ini lebih dalam yuk. Di bagian pertama ini, kita akan lihat fenomena yang saya sebut bersama tapi terpisah. Yah, itu dia. Jarak yang gak kelihatan, tapi sangat terasa yang muncul di tengah semua kesibukan dan teknologi yang ada di sekitar kita. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi penghalang gak kasat mata itu? Apa yang bikin momen keluarga yang harusnya hangat malah jadi terasa hampa dan masing-masing sibuk sendiri? Nah, ini dia jawabannya. Ini yang membawa kita ke sebuah perang yang sering kali gak kita sadari. Pertarungan untuk suasana. Ternyata, pencuri waktu berkualitas kita itu bukan cuma jadwal yang padat loh, tapi sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu atmosfer atau suasana di dalam rumah kita sendiri. Coba deh pikirin hal-hal kecil ini. Lampu yang cahayanya terlalu terang dan bikin gak nyaman. Suara TV yang terus-terusan nyala di belakang, jadi kayak background noise yang gak ada habisnya. Dan tentu saja, getaran notifikasi HP yang gak berhenti-berhenti. Masing-masing dari hal ini tuh kayak tarikan-tarikan kecil yang terus-menerus ngambil perhatian kita, yang kalau digabung, bikin kita mustahil untuk bisa benar-benar hadir di momen itu. Padahal ya, yang kita rindukan itu sebenarnya bukan sesuatu yang heboh atau ribet, bukan liburan mahal atau acara yang direncanakan berbulan-bulan. Yang kita butuhkan itu cuma satu momen yang sederhana. Satu momen aja yang bisa bikin kita merasa terhubung lagi. Satu momen di mana kita beneran saling lihat, saling dengar, tanpa ada gangguan apapun. Sesimpel itu. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya menciptakan momen itu dengan lebih gampang? Nah, di bagian ketiga ini kita akan coba ubah cara pandang kita soal teknologi. Kita akan bahas teknologi untuk kebersamaan dan lihat gimana rumah kita justru bisa jadi teman, bukan lagi penghalang. Solusinya adalah sesuatu yang kita sebut mode waktu keluarga. Coba bayangin deh, sebuah setting di smart home yang tujuannya cuma satu, menciptakan atmosfer yang pas banget buat ngobrol dan terkoneksi. Dan semua itu terjadi secara instan, hanya dengan satu perintah. Cara kerjanya simple banget. Anda tinggal aktifkan mode waktu keluarga dan klik. Saat itu juga, lampu di ruangan meredup jadi lebih hangat. Gangguan-gangguan digital, kayak notifikasi atau suara TV, otomatis diminimalkan. Dalam sekejap, seluruh suasana ruangan berubah. Jadi lebih siap untuk sebuah momen kebersamaan yang tulus. Perbedaannya tuh jauh banget. Di satu sisi, ada pencahayaan yang dingin, terang dengan banyak banget gangguan suara. Di sisi lain, suasananya jadi hangat, tenang, dan mengundang. Ini bukan cuma perubahan fisik ruangan ya. Ini adalah pergeseran dari atmosfer yang penuh distraksi ke atmosfer yang fokusnya adalah ke satu sama lain. Nah, disinilah letak intinya. Bagian keempat, perasaan yang diciptakan. Karena pada akhirnya secanggih apapun teknologinya, nggak akan ada artinya kalau nggak mengubah sesuatu di dalam diri kita. Ini sama sekali bukan tentang fitur, tapi tentang perasaan. Dan ini dia kuncinya. Karena suasana yang hangat bisa bikin percakapan kecil terasa berarti. Tiba-tiba obrolan ringan kayak, gimana sekolah tadi? Itu bukan lagi pertanyaan basa-basi. Dengan cahaya yang lebih lembut dan lebih sedikit gangguan, percakapan itu punya ruang untuk jadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna. Jadi biar kita semua sepakat ya, fokusnya itu sama sekali bukan pada teknologinya, bukan soal kabelnya, sensornya, atau aplikasinya. Semua itu cuma alat. Yang paling penting adalah kehangatan yang berhasil diciptakan. Teknologi di sini perannya cuma sebagai jembatan. Jembatan yang membantu kita kembali ke koneksi antar manusia yang lebih tulus dan lebih dalam. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir. Rumah Anda, momen Anda. Intinya adalah bagaimana kita semua bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar penting. Jadi, idenya begini. Biarkan rumah Anda yang bantu menyiapkan panggungnya. Biarkan teknologi yang menciptakan suasana yang pas, yang tenang, yang mendukung.
supaya Anda dan keluarga bisa fokus pada bagian terpenting, mengisi panggung itu dengan tawa, cerita, dan koneksi yang nyata. Karena rumah itu cuma panggungnya, keluarga Anda lah pemeran utamanya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Apa sih arti rumah pintar yang sesungguhnya? Apakah rumah yang punya paling banyak fitur dan bisa melakukan segalanya? Atau justru rumah yang membantu kita merasakan lebih banyak hal, seperti koneksi, kehangatan, dan rasa kebersamaan?